يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya bisa minta air. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpah rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada diri pribadi dan kita semua yang hadir di tempat ini, sebelum kita masuk pada kajian, hendaklah kita meluruskan kembali niat-niat kita. Tujuan kita datang di tempat ini tidak lain untuk menuntut ilmu agama, menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Baik, sebelum kita mulai, saya nanti kasih orang. Saya janji kepada Pak Sulaiman, silakan diambil hadiahnya. Hadiahnya murah, tapi insya Allah bermanfaat. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-20. Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya perkataan kenabian pertama yang dipahami oleh manusia ketika itu, ya idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu, lakukan semaumu. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kita masuk pada syarah hadis. Hada haditsun azimun, kata Syekh, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Wa qawluhu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Adapun perkataan Rasulullah sallallahu dalam hadis ini, apabila engkau tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, lakukanlah sesuka hatimu, lakukanlah semaumu. Hada min bab tahdid. Yang dimaksud di sini adalah ancaman, tahdid. Mithla qawlihi ta'ala, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Hadis ini sama seperti firman Allah, faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, maka silakan menjadi orang beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau menjadi orang kafir, silakan dia menjadi orang kafir. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Ini bukan pilihan, kata Syekh. Falaisa takhyiran, ini bukan pilihan, tapi tahdid, ancaman. Sama seperti yang di sini. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan sesuka hatimu. Jadi bukan kita disuruh terserah mau apa aja, tapi ancaman. Nanti akan ada pembahasannya. Walaysa takhyiran lahu annahu yaf'alu ma yasha.
Dan hadis ini ya bukan menunjukkan seseorang itu bebas melakukan apapun yang dia mau. Wa innama huwa tahdid. Namun yang dimaksud adalah ancaman. Ya, sama seperti ayat tadi. Barang siapa yang beriman silakan, barang siapa yang mau kafir silakan. Ya, tapi ada konsekuensinya. Ya, beriman berarti ya, mendapatkan segala macam kebaikan. Ya, selamat. Menjadi orang kafir berarti konsekuensinya apa? Diadab oleh Allah SWT, ya, masuk neraka. Jadi di sini bukan disuruh pilih. Banyak orang-orang liberal menggunakan ayat ini tadi, saya bahas sedikit ayatnya, ya, bahwa semua agama sama. Ya, Allah sudah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Ini orang-orang liberal mengatakan demikian. Allah saja tidak paksa katanya. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Padahal yang maksud di sini bukan itu. Ini tahdid, ancaman. Kalau kamu mau beriman, kamu selamat. Kalau kamu mau jadi orang kafir, kamu bakal celaka, kan seperti itu. Jadi bukan disuruh pilih, terserah. Ya, tidak seperti itu. Ya. Hadis ini masyaallah muslimin ya membahas tentang pentingnya rasa malu. Ya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Perkataan kenabian pertama yang dipahami oleh manusia ketika itu ya, dari para nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak punya rasa malu, lakukan semaunya. Berarti apa? Ya, di sini membahas tentang pentingnya, urgennya rasa malu. Malu masyaallah muslimin ya adalah akhlak ya yang membangkitkan seseorang untuk menjaga dirinya dari tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, ini adalah malu atau mendorong dirinya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, banyak sekali keutamaan dari sifat malu. Yang pertama, ya, malu adalah bukti keimanan. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, al-haya atau rasa malu itu adalah bukti keimanan. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu memiliki ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 cabang, ya. Afdaluha kalimat la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, wa adnaha imatatul adha di tariq. Dan yang paling rendah, ya, kata Rasulullah SAW adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu ya merupakan bagian dari keimanan. Ya, dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan tentang definisi iman. Ya, dari hadis ini kita bisa mengambil juga kesimpulan tentang definisi iman. Ya, kalau guru kami di Stayali ya memberikan cara untuk menghafal ya khamsununa katanya. Ya, ada 5 nun untuk menghafal iman. Ya. I'tiqadu bil janan. Ya. Meyakini dengan hati. Jadi iman itu yang pertama meyakini dengan hati. I'tiqadu bil janan. Yang kedua, wa nutqu bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Ini keimanan. Jadi keimanan yang pertama adalah meyakini dengan hati, kedua mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wal amalu bil arkan. Melakukan dengan anggota tubuh. Ya. Ini iman. Yang pertama meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan oleh anggota tubuh. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah ya dengan ketaatan kita terhadap Allah SWT, kepada Allah SWT. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan dia akan berkurang ya dengan ketaatan kita terhadap syaitan atau maksiat kita kepada Allah SWT. Ya, ini makna iman. Ya. Jadi iman meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini makna iman. Iman adalah bukti keimanan, ya. Makanya Rasul mengatakan rasa malu adalah bukti keimanan.
Sehingga Rasul mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, malu adalah ciri khas akhlaknya orang-orang beriman. Malu adalah ciri khas akhlaknya orang-orang Islam. Ya, Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, "Inna likulli dinin khuluqan, wa khuluqul Islam al-haya." Setiap agama punya akhlaknya masing-masing. Kata Rasul, setiap agama punya karakteristik akhlaknya masing-masing. Ya, wa khuluqul Islam al-haya. Adapun karakteristik akhlaknya orang Islam yaitu rasa malu. Sehingga orang mengaku Muslim tapi tidak punya malu, maka dipertanyakan apakah benar dia seorang Muslim. Apalagi kata Ibnu Qayyim bahwa kehidupan hati dengan adanya rasa malu itu berbanding. Semakin tinggi rasa malu seorang menunjukkan bahwa kehidupan hatinya semakin baik. Semakin seorang tidak punya malu, maka semakin menunjukkan bahwa buruknya kehidupan hatinya. Maka tidak salah kalau kita katakan orang itu sudah tidak punya malu, dia sudah mati hatinya. Seperti itu. Itu benar. Karena keadaan hati seseorang itu bisa dilihat dari sikap rasa malu yang dimiliki. Semakin sempurna rasa malu seseorang, menunjukkan semakin baik keadaan hatinya. Makanya Rasulullah SAW menegur ketika ada dua orang pemuda. Yang satunya menegur saudaranya karena terlalu malu, merugikan katanya saudaranya. Ketika Rasulullah SAW melewati kedua pemuda tadi, saudara yang satu menegur saudaranya, "Kamu ini terlalu malu" dan sebagainya. Intinya dimarahi karena terlalu pemalu. Maka Nabi melarang orang tersebut. Daku, fa innal haya'a minal iman. Jangan ganggu dia, biarkan rasa malunya. Karena rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dan rasa malu ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Muslimah harus. Karena malu ini akan membimbing seorang untuk tidak semena-mena. Makanya Rasul mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-haya'u khairul kullu. Rasa malu itu semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Kemudian kita bertanya, apakah semua malu itu baik? Tentu malu di sini yang dimaksud adalah malu yang menjaga iffah, harga diri, kehormatan seorang, menjaga iffah seorang. Ini malu. Tapi kalau ada seorang malu untuk belajar, malu untuk pergi kajian, malu untuk pergi sholat dan sebagainya, ini bukan malu kata ulama. Ini adalah kelemahan hatinya. Ini bukan malu, tapi tanda lemahnya hati. Makanya seorang meskipun kita sudah usia seperti saat ini, mungkin kita malu untuk belajar Quran misalnya, harus dilawan. Itu bukan malu, itu lemahnya iman, lemahnya hati. Harus dilawan. Jadi, malu itu tidak ada kecuali kebaikan, kata para ulama. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya harus punya rasa malu. Istahiyu minallahi haqqal haya. Takutlah kalian kepada Allah, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benar rasa malu. Kata Rasul kepada sahabatnya. Kemudian sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, inna nastahi. Kami sudah punya rasa malu ya Rasulullah. Laisa dzalik. Maka dia menjawab, bukan itu yang aku maksud. Kalau malu itu sudah ma'ruf kata Nabi. Man istaha minallahi haqqal haya. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, falyahfadhi ra'sa wa ma hawa. Orang yang benar-benar malu kata Rasul kepada Allah,
yaitu orang yang menjaga kepalanya dan semua yang ada di dalamnya. Artinya isi kepala. Ya. Malu kepada Allah, jaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga pikiran-pikiran. Ya. Berprasangka baik kepada sesama muslim. Ya. Tidak ada sifat dendam, iri, dengki dan sebagainya, musuh dan sebagainya. Ya. Ini yang dimaksud. Ya. Walyahfadil batna wama wa'a. Kalau orang benar-benar takut kepada Allah kata Rasul, dia menjaga perutnya dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang malu kepada Allah kata Rasul, dia jaga perutnya ini, apa yang masuk, ya. Bukan asal-asal makan. Dilihat apa yang dimakan, halal tidak, pekerjaannya halal tidak, ya. Segala sesuatu yang masuk dalam perutnya dijaga, diperhatikan. Itu orang yang benar-benar takut. Ya. Saya pernah cerita dulu di sini juga kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau pernah dikasih makan oleh mantan budaknya. Ya. Dikasih makan, Abu Bakar tidak tanya lagi karena dipikir mantan budaknya ini orang baik, muslim. Ya, sudah sering kasih makanan, hanya dimakan. Waktu ditanya, ya, ternyata makanan itu didapat dari hasil mantan budaknya tadi meramal. Jadi dulu mantan budaknya pernah meramal sesuatu. Nah, orang yang diramal ini mengucapkan terima kasih. Hanya saja dia berikan upahnya ini jauh setelah peristiwa tersebut. Nah, Abu Bakar ketika tahu, ya dimasukkan jarinya ke dalam mulutnya sampai dia muntahkan seluruh makanannya. Ini orang yang benar-benar malu kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan, ya, falyahfadil batna wa ma wa'a. Orang yang benar-benar malu, dia jaga mulutnya dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian, ya, falyadhkuril mauta. Kemudian orang yang malu kepada Allah, orang yang senantiasa mengingat kematian. Dia ingat kematian. Dia senantiasa mengingat negeri akhirat. Ini orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man fa'ala dzalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Barang siapa yang sudah melakukan hal-hal tersebut, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Ini kata Rasul alaihi salatu wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, malu yang merupakan salah satu sifat Allah. Ya, perhatikan. Malu merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, Inna Allaha Hayyun Karimun. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Yastahyi minal abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kepada seorang hamba apabila dia berdoa, mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah tidak menjawab doanya tersebut, dikembalikan dalam keadaan hampa. Ya, artinya apa? Allah malu apabila ada seorang hamba yang memohon dengan sungguh-sungguh, terpenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, kemudian Allah tidak kabulkan. Allah pasti akan kabulkan. Jika Allah tidak kabulkan, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya. Jadi di sini bahwa rasa malu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu pemalu. Sebutkan dalam hadis. Dan ini tidak perlu ditakwil. Ya. Seluruh sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Ya. Malunya kita tidak sama dengan malu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifat malu ini juga merupakan sifatnya para malaikat. Ya. Selain Allah Azza wa Jalla, malaikat pun memiliki sifat malu. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, diceritakan hadis yang ma'ruf tentang 3 sahabat Abu Bakar, Umar dan Uthman ketika datang ke rumah Rasulullah SAW memiliki hajat. Ketika Abu Bakar datang ke Rasul, ya ada hajat, ada urusan, Rasul masih dengan keadaannya, yakni ya terbaring kemudian ditutup dengan sebuah kain, ya, atau belum dikisahkan bahwa tersingkap sedikit bagian dari betisnya, ya. Tapi Rasul tidak menutupi atau tidak berubah dari posisinya ketika Abu Bakar datang. Kemudian Abu Bakar selesai keluar
datang lagi Umar. Rasul tetap dengan keadaan. Ya. Abu Bakar selesai pun Rasul tetap dengan keadaan seperti semula. Setelah itu Utsman datang untuk bertemu dengan Rasul alaihissalam. Ketika tahu Utsman yang datang, Rasul segera bangun atau segera menutupi. Ya, intinya Rasul malu dengan Utsman bin Affan. Kemudian Aisyah bertanya, tadi Abu Bakar datang, Umar datang, kenapa antum tidak seperti ini? Kok sekarang kayaknya malu sekali kalau Utsman yang datang? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, al astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu kepada seorang yang malaikat pun malu terhadapnya? Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa malaikat juga punya rasa malu. Ya, selain Allah, malaikat pun memiliki sifat malu. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini sesuai dengan keagungannya. Ya, tentu sifat malu malaikat tidak sama dengan sifat malu yang kita miliki. Ya. Kemudian sifat malu juga merupakan sifatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka Rasulullah SAW dikatakan, ya, karena Nabi SAW asyadda hayaan min al-adhra'i fi khidriha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam dahulu kata para sahabat adalah orang yang paling pemalu. Ya. Bahkan beliau lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Kalau gadis yang sedang dipingit itu pemalu, ya. Apalagi kalau ada calonnya yang datang lihat. Ya. Akbar misalnya, ya, naksir sama salah satu gadis, gadisnya dipingit. Ya, ketika Ustaz Akbar datang, gadisnya malu, betul tidak? Kata Rasulullah SAW, ya, kata para sahabat, Rasul lebih daripada itu. Ya, kalau tadi calon Akbar pemalu lihat Akbar, ini lebih lagi pemalu. Ya. Jadi malu ini merupakan sifat Rasul alaihissalam. Ya. Kemudian ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, rasa malu, ya, adalah membuka kebaikan. Ya. Makanya Nabi itu salah ketika mengatakan al-haya'u khairul kullu. Rasa malu semuanya adalah kebaikan. Ya. Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak akan mengatakan kecuali kebaikan. Makanya sebagai seorang pendidik, ya, yang jadi guru, termasuk orang tua, ya, jangan marah kalau ada anak-anak itu pemalu. Justru sekarang ini harus kita didik anak-anak ini jadi pemalu, apalagi yang cewek-cewek. Ya, ada orang tua itu suruh anak untuk tampil, ya, harus berani dan sebagainya, ya, sampai-sampai hilang rasa malunya. Ya, jangan berlebihan. Ya, rasa malu itu kemuliaan, apalagi yang dimiliki oleh anak-anak gadis. Ya, lihat sekarang banyak anak-anak gadis, ya, sudah main TikTok, ya, joget-joget di depan kamera, disebar, dilihat oleh seluruh manusia. Ya, ini tanda apa? Qillatul haya. Sedikitnya rasa malu, hilangnya rasa malu. Ya. Kemudian yang keenam, ya, keenam, ya. Yang keenam, rasa malu itu adalah, ya, sebab seseorang masuk dalam surga Allah SWT. Subhanallah, ya. Rasa malu yang antum miliki itu sebab antum dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Ya, Nabi mengatakan al-haya' minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Wal iman fil jannah. Dan iman itu tempatnya di surga. Ya. Iman itu tempatnya di surga. Jadi harus seorang itu punya rasa malu. Jangan sampai kita kehilangan, ya, rasa malu. Ya, masyaallah. Jadi bisa dikatakan, ya, rasa malu ini adalah salah satu akhlak penting bagi seorang muslim. Ya, malu. Tapi bukan berarti malu tidak belajar, ya. Misalnya bagaimana kita belum bisa ngaji dengan baik, ya, kita malu untuk belajar karena usia sudah renta, sudah senja. Ini salah. Ini bukan malu lagi. Ini lemahnya iman, kata para ulama. Harus dilawan. Ya. Jangan kita merasa, wah, saya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan dahulu para sahabat
Banyak di antara mereka yang menjadi ulama meskipun ya, Rasul diutus usia mereka ketika itu sudah senja, sudah tua-tua, tapi tidak menghalangi mereka untuk menjadi ulama, untuk menjadi orang yang berilmu. Ya. Makanya Rasul memuji Aisyah, Ummul Mukminin, memuji bagaimana keadaan wanita-wanita Ansar ketika itu. Ya, nikmat nisaul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanitanya orang-orang Ansar, kata Rasul. Ya, la yamna'unna al-haya liyatafaqahna fid din. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama. Ya. Ini. Maka jangan malu. Ya, jangan malu datang pengajian misalnya. Atau jangan malu untuk bertanya kepada ustaz yang mengerti misalnya. Jangan malu. Ya, kalau kita belum bisa sholat dengan benar, tanya meskipun anak kita lebih tahu. Tanya meskipun teman kita ini usianya lebih kecil misalnya. Ya, jangan gengsi. Di dalam agama tidak boleh kita itu gengsi. Ya, itu bukan malu, tapi itu lemahnya iman. Ya. Malu itu semuanya kebaikan, kata Rasul. Berarti itu bukan malu, ya bukan malu. Itu adalah kelemahan iman seorang. Ya, kita belajar. Ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari sahabat Rasulullah SAW tentang rasa malu. Ya, sehingga akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalian tanya jawab. Betul. Kalau tidak ada saya tanya, banyak sekali tadi ya. Bahan pertanyaan. Satu pertanyaan. Ya, silakan. Tadi saya berbicara bahwa ada 70 cabang dari keimanan. Ya. Berarti adalah kalimat tauhid yang paling lain yang 70 adalah meninggikan diri. Ya. Terus bagaimana ada sebagian saudara kita yang masang posisi tidur? Bagaimana hukumnya itu? Mohon penjelasan. Polisi tidur. Ya. Jadi polisi tidur biasa ditaruh di jalan raya ya. Ya. Jadi begini ya, masalah polisi tidur ini nggak bisa kita vonis tidak boleh atau boleh, tapi dilihat dari masalah. Ya, kadang ada di suatu daerah di mana orang-orang juga tidak tahu diri. Kalau naik motor, apalagi lewat di perumahan, larinya ya kencang-kencang, apalagi mungkin di situ banyak anak kecil, sehingga mungkin dibikinlah polisi tidur supaya orang-orang yang tadinya ini larinya nggak tahu aturan bisa hati-hati. Karena dia mau lari juga nggak mungkin, ada polisi tidur hanya pelan-pelan, apalagi mungkin di situ banyak anak kecil. Ya. Tapi kadang ada juga orang yang tidak perlu harus bikin polisi tidur, dibikin polisi tidur. Ini yang keliru. Makanya tidak bisa kita katakan, oh itu tidak boleh atau itu boleh. Lihat masalahnya. Dan itu tergantung musyawarah masyarakat di situ. Misalnya di satu perumahan, masyarakat semua sudah setuju. Ya, oh ya bikin polisi tidur, dia bikin. Karena mungkin di situ banyak anak kecil. Ya, masalahnya banyak. Tapi kalau ada satu orang saja yang mau misalnya dibikin, yang lainnya tidak mau, ya nggak boleh juga. Ya, maka ini tidak bisa kita vonis bagus, boleh atau tidak boleh, dosa atau pahala dan sebagainya tidak bisa. Kita lihat ya, masalah dalam sadar tergantung keadaan suatu daerah. Ya, kalau di jalan raya misalnya tidak perlu polisi tidur, terus yang punya rumah bikin polisi tidur, nah ini keliru. Ya, keliru. Nah itu bisa dilihat kepada nanti masyarakat sekitar, tanyakan ke RT-nya, RW-nya bagaimana ya kan? Semua tergantung kesepakatan. Saya kira itu Pak. Atau mungkin tidak Mas Leo. Kayaknya tidak Mas Leo. Kayak di media itu duduk ujungnya ya isi sekali gitu. Di media itu di mana? Di tengah. Oh iya ya, saya juga pernah di situ. Tahu. Just purpose positif. Kesimpulannya begini, yang penting bukan kita itu. Iya, saya pernah lewat di media. Iya, saya juga tidak tahu kenapa dibikin, atau mungkin di situ banyak anak kecil. Ya, mungkin banyak anak kecil, atau mungkin pengalaman di situ ada anak-anak muda yang larinya tidak karuan, mungkin nabrak dan sebagainya. Akhirnya musyawarah masyarakat setempat dibikinlah polisi tidur, ya kan? Kita harus lihat dulu sebabnya kenapa. Ya, bagaimana?
Tapi itu bagaimana Bapak lagi? Secara kepolisian boleh tidak? Kalau itu Ustaz, memang ada aturan Ustaz. Oh, sebenarnya tidak boleh. Dia tergantung fasilitasnya. Dia kalau jalan, kalau selected kan memang tidak apa karena dia ganggu. Oh, bukan boleh. Tapi jalan yang ini kayak Kalau jalan besar tidak boleh. tidak boleh. Boleh. Ya. Berarti kita sudah langsung buat Gitu mungkin berwajib. Ya. Ya, poin itu. Di luar tema ini, Ya, benar. masalah mengkhususkan ibadah di hari Jumat, seperti sholat, masa tidak bisa karena dalil melarangnya. Di mana dengan sedekah Jumat yang ramai-ramai sekarang ini seperti donasi sedekah ini, Destinasi. Ya. Bagaimana mengkhususkan? ya khususkan Jadi begini, kadang-kadang ini bukan masalah pengkhususan, tapi momennya juga. Antum kalau mau kasih sedekah di hari-hari Senin Jumat, kira-kira habis tidak nasi atau baru masjid? Karena yang datang sholat sedikit. Sementara hari Jumat itu tempat berkumpulnya manusia. Ya, jadi kadang-kadang orang bukan mengkhususkan hari Jumat, kebetulan momennya pas. Di situ manusia berkumpul. Jadi nasi yang kita bawa, kolak yang kita bawa, insya Allah habis. Ya, jadi jangan langsung kita suzon. Ya, orang khusus sedekah tidak. Bisa jadi dia sedekah tiap hari, cuma kebetulan Jumat yang biasa. Masalah sholat ini Ustaz. Kita sholat di belakang orang yang kita tahu dia mengetahui perkara gaib. Dia mengetahui kalau dia mengetahui perkara gaib. Punya ilmu lagi Ustaz. Nah, penelitian. Biasa benar. Intinya imamnya dukun gitu ya. Ya langsung Ya. atau tidak sampai dukun. Mereka walau-walau juga orangnya lagi ibadah juga gitu. Tapi dia mengetahui kalau mengklaim kalau dia bisa mengetahui perkara gaib gitu. Betul. Ini wakil, ini ada di sini. Terjadi tidak? Ada di sini. Ada di sini. Iya. Antum pindah masjid. Ya. Memang ini dijelaskan. Jangankan kalau kita bahas hukum ya, jangankan orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Orang yang rokok, kalau imam, antum tidak disuruh sholat di belakang. Ini kalau kita bicara hukum, ya, sholat di belakang orang yang rokok saja itu tidak dianjurkan oleh ulama. Ya. Tapi keadaan kita di sini susah. Antum sudah masuk masjid, tiba-tiba perokok yang jadi imam, antum mau keluar, ribut nanti. Ya. Apalagi mengetahui perkara gaib. Ya. Itu lebih besar masalahnya. Jadi kalau antum tahu beliau pernah ya mengeluarkan statement bahwa dia mengetahui perkara gaib, mengakui dirinya tahu ini dan itu, hal-hal yang tidak lazim, ya. Terus dia bilang dia tahu, antum pindah masjid, nggak usah sholat di sini, ya. Ini lebih parah daripada perokok. Ini luas pembahasannya, ya. Banyak sekali, ya. Banyak maaf termasuk orang yang isbal. Kita tidak katakan sholatnya tidak sah, sah sholatnya, tapi tidak dianjurkan untuk dijadikan imam. Kalau antum tahu imamnya isbal terus, antum pindah masjid, jangan sholat dengan dia. Ya, iya, ini dibahas para ulama. Apalagi mengetahui perkara lain, isbal rokok saja sampai segitu. Ya, ya kemarin kan sempat ditanya oleh Ustaz Akbar kepada Ustaz Barok, bagaimana ya isbal yang lain? Sholatnya sah, tapi tidak dianjurkan untuk dijadikan imam. Ya. Jadi kalau ada masjid-masjid lain atau imam lain yang jangan. Apalagi mengetahui perkara lain, ini sudah ya syirik. Tidak boleh ya. Paham ya? Jadi antum pindah masjid Al-Azhar insyaallah tidak. Ada lagi? Jangan malu-malu. Jangan kira kita temanya malu-malu sebenarnya. Ini malu yang tidak benar ya. Ya, saya tanya ya.
Tadi ada 6 poin ya, saya sampaikan. Ada 6 poin ini sudah siap apa ya? Poin ini sudah siap. Ya, ada 6 poin. Siapa yang mau jawab? 6 poin tadi apa aja? Ya, keutamaan sifat malu. Poin itu tadi. Dari awal dulu. Awal dari perempuan. Ada? Saya kurangi saja kalau perempuan. 5. Nanti dapat hadiah di depan. Ayo. Tidak ada. Ya, kalau yang laki-laki kembali 6. Yang lain dulu. Ya, yang lain dulu. Ya, 2 saja bilang. Bisa. ayo. Jangan malu, jawab ini. Jangan malu, boleh. Malu, ayo malu. Benar. Tidak ada. Selain poin ini tidak ada. Ada? Siap? Betul. 6. Keutamaan sifat malu. Yang pertama, malu merupakan bukti keimanan. Sorry. Malu menjaga kepala dan isi kepalanya serta menjaga apa yang turut dari isinya, dan lebih banyak mengingat kematian. Ketiga, malu merupakan sifat Allah. Yang keempat, sifat malu adalah sifat dari Rasulullah. Yang kelima, rasa malu terbuka kebaikan, tapi seluruhnya baik. Yang keenam, rasa malu adalah sebab kita masuk surga. Bagaimana poin itu? Sama dengan coba tuh baca benar. Poin itu baca tadi aja. Berbedanya di mana? Coba saya lihat. Pertama, menjaga perut dan isinya. Yang pertama menjaga perut pertama. Ya. Kedua, Mengingat kematian. ya. Ketiga, merupakan sifat dari Allah dan para malaikat. Ya. Yang keempat, merupakan sifat dari Nabi SAW. Ya. Kelima, rasa malu membuka kebaikan. Ya. Yang keenam, rasa malu sebab masuknya ke surga. Ya. Tapi ini salah semua juga. Ya. Artinya poin-poinnya tidak tepat. Karena sebagian tadi itu bagian dari yang kedua. Ya. Seperti takut kematian itu masuk dalam poin kedua. Ya. Jadi ini tidak ada benar. Yang pertama, malu adalah bukti keimanan. Yang pertama. Kedua, malu adalah ciri khas akhlak seorang muslim. Ketiga, malu adalah sifat Allah. Ya. Keempat, malu adalah sifat malaikat. Kemudian sifat para nabi. Kemudian malu adalah pembuka segala kebaikan. Kemudian malu ya mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah SWT. Ya, jadi belum ada yang dapat. Kita ganti soalnya. Tidak ada yang dapat. Ya. Saya minta satu orang jelaskan. Yang kesimpulan sedikit saja yang terdapat dari yang saya jelaskan ini. Malu itu gimana sih? Malu yang terpuji sama malu yang tidak terpuji itu seperti apa? Dan contohnya, silakan contoh. Ya, satu ya. Kesimpulan singkat saja. Malu itu yang dimaksud oleh Rasul seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tak ada pun malu yang ini itu bukan malu namanya. Coba, contoh. Sama. Fadlan. Malu yang dikatakan Rasulullah SAW dalam malu, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Contohnya ya banyak contoh seperti kalau malu yang dilakukan sama Allah itu menunjukkan dan dikatakan rasa malu itu adalah kurang ilmu. Contohnya Ya kita malas belajar. malas belajar bukan malu. Jadi
Ya? Yang bermalu. Iya, maksudnya gimana? Malu yang tidak terpuji itu gimana? Contoh. Ya. Harus belajar dari Ustaz. Bukan malas. Kalau malas itu beda lagi nanti ya. Dia memang sifatnya malas. Artinya dia tidak mau belajar karena malu gitu. Karena saya ini sudah tua. Misalnya, aduh, masa saya belajar sama dia? Itu maksudnya. Bukan malas. Ya, kalau malas itu lain lagi. Ya, ini dapat dia tidak betul. Oh dapat. Ada lagi pertanyaan dari awal? Atau nanti saya tunjuk satu, saya acak, harus jawab. Bagaimana? Iya. Oh, malu. Ini kira-kira malu terpuji atau tidak? Tidak. Ya, saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan karunia ya rasa malu ya untuk tetap taat kepada Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya ya untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu agama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.